Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadzal am wa fi kulli am biasanil hal. Ya Allah, ya Rabbana, izinkanlah kami berziarah ke tanah yang kau sucikan, ke Rasulullah yang kau sucikan di tempat yang terbaik, di waktu yang terbaik, di kesempatan yang terbaik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Alhamdulillah malam hari ini kita akan belajar, akan sharing tentang masjid-masjid yang ada di Madinah ya. Buat teman-teman, untuk masjid-masjid yang ada di Madinah, sebelum kita nanti mulai, sebelum kita sharing, kira-kira teman-teman tahu ada masjid apa aja yang ada di kota Madinah? Boleh tulis dulu di kolom komentar. Barangkali panjenengan sudah tahu beberapa masjid yang ada di kota Madinah, bisa ditulis di kolom komentar. Malam hari ini insya Allah kita sharing banyak masjid-masjid yang ada di kota Madinah. Ya, apa aja yang panjenengan tahu masjid-masjid di kota Madinah? Bisa ditulis dulu di kolom komentar. Barangkali ada yang sudah pernah umroh, barangkali ada yang sudah belajar, barangkali ada yang apa ya sudah tahu, ya dan sebagainya. Alhamdulillah ada Mbak Indri yang jawab, ada Masjid Kuba, ada Masjid Nabawi, ada Masjid Kiblatain. Nah, keren ya. Ini Pak Muhammad jangan coret-coret nggih. Pak Muhammad jangan dicoret-coret layarnya. Ini cara ngapus layarnya bagaimana ini kalau dicoret-coret? Jangan coret-coret nggih, biar apa namanya? Biar nggak rusak layarnya. Ya. Ada Masjid Kuba, ada Masjid di atas awan, nah, ada Masjid Abu Bakar. Masya Allah, jawaban dari Bu Tita. Nah, jawaban dari dua orang ini benar ya. Dari ada Masjid Kuba, ada Masjid Nabawi, ada Masjid Kiblatin. Nah, yang familiar memang itu ya Masjid Kuba, kemudian Masjid Abu Bakar itu masjid-masjid yang familiar. Nah, malam hari ini kita akan membahas kurang lebih ada 8 masjid yang insya Allah masjid ini juga masjid yang bersejarah, masjid yang punya historical, masjid yang punya apa ya, punya ruh untuk ketika kita sambung ke sana kita bisa merasakan kehadirannya Rasulullah SAW di setiap masjid itu. Kenapa? Karena masjid-masjid yang akan saya sampaikan adalah masjid yang memang uh, ada nilai historicalnya. Buat teman-teman yang baru kenal, salam kenal dengan saya Septian. Saya boleh dipanggil Mas Septian, boleh dipanggil Pak Septian, dan apapun panjenengan boleh manggil ya, bebas. Nah, saya tour leader di Samira Travel. Alhamdulillah kami senantiasa setiap bulan memberangkatkan jamaah. Nah, satu rombongan biasanya kurang lebih ada 28 sampai 40 jamaah. Di keberangkatan bulan Agustus kemarin, alhamdulillah Allah izinkan saya membawa sebanyak 35 jamaah. Dari 35 jamaah ini ada beberapa jamaah yang harus tawaf di lantai 2 karena menggunakan kursi roda. Jadi insya Allah kita ada keberangkatan setiap bulan buat teman-teman yang ingin berangkat umroh. Mudah-mudahan teman-teman dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mendapat layanan yang terbaik dari kami, dari Samira Travel. Insya Allah kalau umroh sama kami, teman-teman bakal dapat layanan 2 kali umroh. Kemudian teman-teman bakal dapat layanan city tour di area Masjid Nabawi, juga area Madinah, kemudian di area Mekah dan di area Jeddah. Untuk itu, kami insya Allah melayani dengan baik, dengan maksimal agar panjenengan semua bisa meraih ibadah umroh yang mabrur. Dan ini kemarin kami wisuda di Jabal Rohmah ya. Jabal Rohmah adalah tempat bertemunya Nabiullah Adam alaihissalam dengan istrinya, yaitu Ibunda Siti Hawa. Di mana beliau berdua dipertemukan kembali setelah sama Allah dikeluarkan dari surga, kemudian dipertemukan kembali di Jabal Rohmah ini. Nah, di Jabal Rohmah ini kemarin kami melakukan wisuda. Ya.
Kemarin kita melakukan wisuda, kemudian setelah melakukan ibadah umroh yang pertama. Nah, setelah wisuda ini kami berangkat menunaikan ibadah umroh yang kedua. Ini kami menggunakan baju ihramnya. Jadi, Pak teman-teman, umroh sama Samira Travel akan mendapatkan layanan umroh sebanyak 2 kali. Ya, itu. Jadi insya Allah nanti kita ada keberangkatan tiap bulan. Kalau teman-teman mau bareng saya, insya Allah kita ada keberangkatan di tanggal 22 Desember. Mudah-mudahan teman-teman berkesempatan untuk mentadaburi langsung di tempatnya yang dimana malam hari ini teman-teman belajar dulu dari online. Mungkin ini dulu perkenalan dari saya, teman-teman yang baru kenal ya. Untuk itu kita akan segera mulai acaranya. Sudah pada siap belum? Kalau sudah pada siap, ditulis dulu di kolom komentar siap, ya, SIAP. Ditulis dulu di kolom komentar agar kita langsung masuk ke pembahasannya. Alhamdulillah Bu Tita udah respon siap. Yang lain bisa ditunggu respon. Oke, siap. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu Samsiar hadir. Senang saya. Terima kasih sudah hadir Bu Samsiar. Ya. Bu Maulida, salam kenal. Insya Allah baru kenal ini ya. Bu Maulida di Semolowaru ya rumahnya ya. Bu Maulida. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil untuk malam hari ini. Soalnya kita ada rutin ya, ada kajian online gini rutin. Insya Allah ada juga zikir bersama dan malam hari ini bertepatan kita kajian dulu. Oke, kita akan nyampaikan dulu tujuan dari webinar malam hari ini. Tujuan malam hari ini adalah kita akan memahami tentang masjid itu bukan hanya tempat sholat saja. Tapi masjid juga menjadi saksi sejarah perjuangan Rasulullah SAW dan para sahabat. Sehingga ketika kita memahami bahwasanya masjid bukan hanya tempat sholat, maka kita hadir ke masjid bukan hanya untuk sholat, gitu. Tapi juga ketika kita mentadaburi adanya perjuangan Rasulullah SAW dan para sahabat. Nah, era sekarang masjid itu hanya difungsikan untuk tempat sholat. Jadi seakan-akan kalau nggak sholat 5 waktu, masjid nggak ada fungsinya. Padahal ketika zaman Rasulullah SAW, masjid itu fungsinya banyak sekali. Fungsinya juga untuk taklim, fungsinya juga untuk memberikan informasi, fungsinya juga untuk apa namanya di pelatarannya, di samping kanan kirinya juga adanya kehidupan yang lain dan lain sebagainya. Maka malam hari ini saya ingin mengenalkan kepada teman-teman untuk tahu ada masjid-masjid yang sangat bersejarah, yang ada perjuangannya Rasulullah SAW dan para sahabat. Yang kedua, dengan mengenal masjid-masjid bersejarah di Madinah, kita bisa merasakan jejak dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mengenal jejaknya Nabi, maka akan memperdalam cinta kita kepada beliau dan menambah kekusukan ketika suatu saat Allah beri kita rezeki untuk berziarah. Nah, kadang-kadang orang itu sudah sampai Madinah, kita ajak untuk ke masjid-masjid, alasannya kakinya capek, alasannya panas, alasannya ini itu. Kenapa? Karena nggak paham bahwasanya ke sana itu yang memang nyari capek. Ke sana itu memang nyari panas. Artinya semakin kita berat dalam berjuang, pahala kita semakin banyak. Jadi ketika kita ke sana itu tidak nyari hotel yang nyaman, kasur yang empuk, bantal yang nyenyak. Bukan itu yang kita cari. Yang kita cari adalah bagaimana jejak-jejak Rasulullah SAW bisa kita rasakan. Gitu. Jadi buat teman-teman yang belum umroh, nanti kalau umroh sama saya tanggal 22 Desember, teman-teman sudah paham bahwasanya kita nyari capek. Gitu. Kalau mau istirahat nanti di rumah. Jadi kata nyari capek, kita nyari perjuangannya Rasulullah SAW. Insya Allah kita akan mengunjungi masjid-masjid yang akan saya jelaskan di malam hari ini. Nah, kajian ini juga memperkuat motivasi agar ibadah kita bukan sekedar ritual, tapi menghadirkan ruh perjuangannya Rasulullah SAW di setiap sujud kita. Kalau teman-teman paham, ya, ketika misalnya di Masjid Nabawi paham tempat itu tempat apa, maka teman-teman akan bisa menikmati sujudnya melebihi kenikmatan dunia apapun. Dan teman-teman bisa menikmati aroma parfumnya, menikmati aroma udaranya, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena kita paham secara spiritual. Nah, jadi malam hari ini tujuan kita membahas adalah ini.
Yang pertama, kita akan membahas masjid yang tentu saja yang sangat kita cintai semuanya. Masjid yang pasti akan kita kangenin, masjid yang pasti akan kita rindukan, masjid yang pasti akan kita sudah kebayang-bayang gitu. Buat teman-teman yang belum umroh ya, mungkin teman-teman sudah familiar dengan nama masjid ini, yaitu Masjid Nabawi. Masjid Nabawi adalah masjid di mana ya di berada di pusat kota Madinah. Kemudian masjid ini ada Rasulullah SAW istirahat. Saya dilarang sama guru saya untuk mengucapkan makamnya Rasulullah SAW. Saya dilarang ngomong kuburannya Rasulullah SAW. Tapi saya diminta sama guru saya untuk mengucapkan tempat istirahatnya Rasulullah SAW. Kenapa? Karena ada dalil bahwasanya barang siapa yang mengucap salam kepada Rasulullah SAW ketika berada di Masjid Nabawi, maka Allah akan mengembalikan ruhnya Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah diizinkan Allah untuk menjawab salamnya itu. Nah, artinya Rasul cuma istirahat gitu. Dari sudut pandang spiritual ya. Rasul cuma istirahat, Rasulullah itu senantiasa ada, Rasulullah itu senantiasa berada di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Nah, di paling kiri ini adalah tampak dari atas Masjid Nabawi secara keseluruhan. Masjid Nabawi hari ini itu luas banget. Buat teman-teman yang tinggal di Surabaya, teman-teman tahu nggak luasnya Masjid Al-Akbar Surabaya? Siapa di sini yang tahu luasnya Masjid Al-Akbar Surabaya? Tulis di kolom komentar. Ya, yang tahu luasnya Masjid Al-Akbar Surabaya. Nanti teman-teman bakal saya kasih perbandingan antara luasnya Masjid Nabawi sama Masjid Al-Akbar Surabaya. Siapa yang tahu luasnya Masjid Al-Akbar Surabaya? Atau pernah ke Al-Akbar, kemudian pernah muter keliling Al-Akbar? Gitu. Atau pernah sholat di dalamnya Al-Akbar? Kan segitu gedenya kan Al-Akbar itu. Nah, Masjid Nabawi itu besarnya, Masjid Nabawi itu besarnya lebih dari 22 kali lipat dibandingkan Masjid Al-Akbar. Gitu ya. Bukan meternya yang saya tanya ya. Yang saya tanya jenengan pernah ke Al-Akbar, kemudian jenengan pernah muteri Al-Akbar, jenengan pernah merasakan gedenya Al-Akbar. Nah, kalau pernah, gambarannya Masjid Nabawi itu adalah lebih dari 22 kali lipat besarnya Masjid Al-Akbar. Nah, gitu. Jadi kalau jenengan misalnya muteri Masjid Al-Akbar udah capek, nah, muteri Masjid Nabawi lebih capek. Tapi perlu diingat, yang dicari ya capeknya itu. Kenapa? Semakin kaki kita melangkah untuk ibadah dan semakin capek, maka semakin banyak pahala kita. Nah, gitulah kira-kira. Jadi kalau nanti ke Madinah, kemudian jenengan bareng saya, kemudian jenengan saya ajak jalan-jalan keliling Madinah, keliling Masjid Nabawi, gitu ya. Maka jenengan jangan beralasan saya capek mas, saya nggak mau ikut. Nah gitu. Jangan ngomong gitu. Nah sejarahnya masjid ini dibangun oleh Rasulullah SAW setelah hijrah kurang lebih tahun 622 Masehi di Madinah. Nah, pertanyaan saya, apakah ini masjid pertama yang dibangun sama Rasulullah SAW ketika Rasulullah di Madinah? Itu pertanyaannya. Apakah ini masjid pertama yang dibangun sama Rasulullah SAW? Betul. Jawabannya bukan dan jawabannya tidak. Nah, jawabannya bukan. Nah, untuk masjid ini, teman-teman, luasnya kurang lebih 400.000 meter persegi dan bisa menampung jutaan jamaah. Bahkan hari ini sedang perluasan yang gimana ukurannya Masjid Nabawi ini terus meluas dan itu mestinya harus diupdate ya ukurannya itu karena sekarang bangun lagi. Jadi area Masjid Nabawi yang dulu ada pasar di kanan kirinya, pasar Krempeng ya kalau orang Jawa bilang itu. Sekarang udah nggak ada. Sekarang sudah diratakan semuanya, kemudian ada dibikin halaman-halaman luas ya untuk tambahan-tambahan sholat ketika tidak menampung. Ya. Kemudian keistimewaannya apa? Keistimewaannya adalah salah satu dari 3 masjid utama yang wajib dikunjungi oleh kaum muslimin. Jadi ada satu Masjidil Haram,
Kemudian kedua ada Masjid Nabawi, yang ketiga ada Masjid Al-Aqsa. Alhamdulillah, ya kami sudah mengunjungi Masjidil Haram, kami sudah mengunjungi Masjid Nabawi, berarti perintah Rasulullah SAW kurang satu lagi, yaitu Masjid Al-Aqsa. Insya Allah mudah-mudahan Samira segera mengeluarkan paket umroh plus Al-Aqsa, ya, sehingga kita menunaikan ya saran dari Rasulullah SAW, saran dari Nabi untuk bisa mengunjungi 3 masjid ini. Jangan sampai ada tempat yang dikunjungi kecuali 3 ini, nah gitu kata Rasulullah SAW, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Saking ya istimewanya Masjid Nabawi, yaitu sholat di Masjid Nabawi bernilai 1000 kali lipat dibanding masjid yang lain. Ya, jadi Masjid Nabawi ini 1000 kali lipat dibanding masjid yang lain. Tetapi di situ ada perselisihan. Nah, ini jenengan kursornya kelihatan nggak? Kursornya biru-biru ini kelihatan nggak? Kursornya. Saya kasih tahu perselisihannya di mana. Kalau kursornya kelihatan. Kalau nggak kelihatan, kalau dicoret bisa diunduh nggak ya nanti? Dicoret, coba. Ini apa ini? Redo, unduh. Oh, bisa diunduh insya Allah. Oke, sekarang saya coret aja. Yang sekarang pakai warna merah biar kelihatan. Nah, yang jadi perselisihan tuh gini teman-teman. Ini kan masjidnya luas nih, yang kota hitam ini. Yang kota hitam ini masjidnya. Nah, dulu masjidnya nggak segede ini. Masjidnya cuman ini teman-teman areanya. Seret, 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 seret. Nah, yang area merah. Kelihatan nggak? Saya kotain masjidnya warna merah. Kelihatan ya? Nah, ada yang berpendapat bahwasanya Rasulullah SAW ngomong atau bersabda, sholat di masjidku ini nilainya 1000 kali lipat dibanding masjid lain. Itu di sini, di merah ini. Kenapa? Karena pada zaman dulu area masjidnya segitu. Nah gitu. Sehingga kalau panjenengan sholatnya di pelataran di sini, atau sholatnya di belakang sini, atau di sini, nah berarti jenengan tidak termasuk 1000 kali lipat. Kenapa? Karena dulu Rasulullah ngomongnya di sini. Itu pendapat pertama ya. Pendapat pertama. Nah, oleh sebab itu, di sini terbagi dua nanti. Nih, terbagi dua gini. Seret. Kelihatan nggak yang saya coret ini nih? Saya kasih kotak, kasih lingkaran, lingkaran, kelihatan nggak? Terus saya bagi dua. Seret. Nah, yang di sini itu areanya Raudhah itu di sini. Di bawahnya kubah hijau, ini Rasulullah istirahat. Ini tempatnya Rasulullah istirahat. Kemudian di bawahnya kubah silver ini Raudhah. Jadi Raudhah di bawah sini. Antara rumah Nabi sama mimbar Nabi. Gitu ya. Nah, kemudian di sampingnya ini area masjidnya. Ada banyak di sini, ada tempat untuk thalabul ilmi, ada mimbar yang lantai 2 ya. Kemudian ada tempat sholat biasa. Nah, kalau ini di bawah sini teman-teman, itu masuk pintu Abu Bakar namanya. Masuk pintu Abu Bakar ini areanya ini. Saya yang sama orang-orang berfoto ini, saya sama orang laki-laki berfoto ini. Ini berada di dalam Masjid Nabawi yang bagian depan. Nih, yang dulu disebutkan sama Rasulullah SAW, sholat di sini pahalanya 1000 kali lipat dibanding masjid lain. Nah gitu. Ini pendapat pertama. Sehingga ketika saya bawa jamaah umroh yang laki-laki sesering mungkin saya ajak sholat di sini. Kenapa? Karena dulu Nabi ngomong, sholat di masjidku 1000 kali lipat dibanding masjid lain, ya di ukuran ini. Nah gitu. Bukan di yang luas ini. Nah, tapi bagaimana dengan ibu-ibu? Nah, gitu kan? Karena waktu yang masuk sini itu terbatas. Nah, ibu-ibu kemarin tanya,
ketika saya menjelaskan itu di hotel, ibu-ibu tanya, loh, Mas, saya gimana? Saya perempuan nggak bisa sholat di situ. Itu tempatnya laki-laki. Perempuan di belakang sini, perempuan di belakang sini gimana, Mas? Terus saya bilang, ada pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua adalah setiap bangunan yang nyambung, ya, setiap bangunan yang nyambung berarti satu kesatuan. Mau ngomongnya di depan, mau ngomongnya di belakang, mau ngomongnya di teras, mau ngomongnya di mana, kalau bangunannya nyambung berarti satu kesatuan. Nah, itu. Nah, karena saya ini adalah makmum dan panjenengan juga makmum, kita ini tidak layak berpendapat. Maka yang kita lakukan hanyalah menerima pendapat. Gitu. Kalau ada pendapat A, oke, kita hargai pendapatnya. Ada pendapat B, kita hargai pendapatnya. Gitu. Nah, kalau laki-laki, ya saya ajak sholat di depan, gitu ya, untuk mengambil ada pendapat A. Kalau ibu-ibu, ya ridolah di belakang, ada pendapat yang B, gitu. Maka di sini yang perlu kita ketahui adalah kita harus tahu dalil yang lain, yaitu inamal a'malu binniyat, gitu. Segala amal tergantung pada niatnya. Maka kalau masuk masjid ini senantiasa kita meniatkan diri untuk mendapatkan nilai pahala 1.000 kali lipat dibanding masjid yang lain. Jadi jangan sekedar masuk Masjid Nabawi, masuk sekedar nyelonong, jangan. Masuk Masjid Nabawi itu berdoa dan berniat mendapatkan 1.000 kali lipat pahalanya. Itu. Saya hapus dulu. Nah, bisa dipahami enggak teman-teman? Sehingga ya di dalam Masjid Nabawi ini selain ada 1.000 kali lipat tadi, terdapat juga raudhah. Raudhah ini antara rumah Nabi dan mimbar yang disebut Taman Surga. Kalau melihat di foto yang paling kanan dari layar yang saya lingkari merah ini, raudhah ada di belakang kita. Nih, ada di belakang kita. Kalau panjenengan lihatnya yang dari foto paling kiri, raudhah ada di bawah kubah silver ini. Nih. Jadi biar jelas, teman-teman ketika ke sana, oh raudhah posisinya di situ. Nanti ketika aku masuk, aku harus seperti apa dan sebagainya. Alhamdulillah kemarin jamaah-jamaah saya ketika masuk raudhah sudah sangat apa ya, sudah sangat katam, sangat paham sebelum masuk. Saya kasih tahu dulu. Sebelum masuk saya ajak ke bagian depan ini, saya ajak ngintip raudhah dari pagar sini dulu. Tak kasih tahu raudhah itu batasnya itu dan sebagainya. Nah, next kajian berikutnya mudah-mudahan kita bisa bahas raudhah karena raudhah tersendiri itu pembahasannya panjang. Nah, sebelahnya raudhah di Kubah Hijau ini ada Rasulullah SAW sedang istirahat. Nah, gitu. Selain Rasulullah ada juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan juga Sayyidina Umar bin Khattab. Ngomong-ngomong tentang yang tadi guru saya melarang, ya, melarang menyebutkan bahwa Rasulullah meninggal, Rasulullah makamnya Rasulullah atau apa namanya kuburannya Rasulullah. Kenapa guru saya melarang begitu? Karena dari riwayat ketika dulu itu di sini isinya cuma Rasulullah SAW yang diistirahatkan. Ibunda kita, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ketika beliau itu berkunjung pada Rasulullah SAW, beliau itu ketika masuk di dalam, riwayatnya menyatakan beliau melepas kerudungnya. Kenapa? Karena hanya ada beliau dan Rasulullah SAW yang diistirahatkan di situ. Kemudian waktu berlalu, kemudian di sebelahnya Rasulullah SAW itu diistirahatkanlah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah ayah dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Maka ketika di situ ada Rasulullah dan ada Sayyidina Abu Bakar, ketika Ibunda Aisyah berkunjung ke situ, berziarah ke situ, beliau juga melepas kerudungnya. Ya, tapi di dalam ya, jadi nggak ada orang selain beliau, kemudian ada Rasulullah diistirahatkan, kemudian ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq diistirahatkan. Kemudian ketika ketiga ketika Sayyidina Umar diistirahatkan di sebelahnya Sayyidina Abu Bakar, ketika Ibunda Aisyah ke situ, berziarah ke situ, beliau tidak melepas kerudungnya.
Pertanyaannya, kenapa beliau tidak melepas kerudungnya? Itu pertanyaannya. Kenapa ketika Rasulullah SAW yang ada di situ aja, cuma Rasulullah beliau melepas kerudung? Kenapa ketika Sayyidina Abu Bakar juga berada di situ, beliau juga melepas kerudung? Tapi ketika ada Sayyidina Umar di situ, kenapa beliau tidak melepas kerudung? Nah, gitu. Jadi pertanyaan itu yang akhirnya menjadikan guru saya itu punya apa ya, adab, punya keputusan karena ada Sayyidina Umar yang bukan mahramnya. Artinya berarti beliau bertiga ini masih ada. Ya. Beliau bertiga ini hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Bahkan eh, apa namanya Mujahid Uhud aja dikatakan mereka jasadnya utuh. Jadi ada suatu ketika ada banjir di apa namanya Jabal Uhud. Kemudian para mujahid itu jasadnya keluar semua dan itu utuh. Kalau mujahid saja utuh, apalagi Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Yang kami imani utuh gitu. Dan yang kami imani setiap ada yang mengucap salam, ruhnya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah menjawab salam kita. Sayangnya dosa kita terlalu banyak sehingga telinga kita tidak mendengarnya. Maka kalau teman-teman nggak paham di sana, nah eman banget. Insya Allah nanti kalau berangkat bareng-bareng, insya Allah saling mengingatkan agar kita menjaga adab di sana. Nah ini foto kita bareng-bareng dengan para jamaah di pelataran Masjid Nabawi. Saya doakan teman-teman semua, saya doakan Mbak Evi, saya doakan Mbak Maulida, ya kemudian saya doakan Bu Samsiar, saya doakan teman-teman yang lain dimudahkan Allah untuk berangkat bareng-bareng di bulan Desember nanti. Amin amin ya robbal alamin. Ini masjid yang pertama, teman-teman. Masjid yang kedua, nah masih ada masjid yang kedua. Masjid yang kedua itu disebut dengan Masjid Gomama. Masjid Gomama ini itu bangunannya estetik banget ya, unik bangunannya dan dipenuhi dengan burung dara-burung dara. Sejarahnya masjid ini dibangun dulu itu masjid ini tanah lapang. Jadi masjid ini tanah lapang. Mbak Maulida jangan dikasih cawang-cawang gitu. Jadi dulu ini tanah lapang. Saat itu Madinah terjadi musim kemarau yang berkepanjangan. Paceklik gitulah kira-kira. Kemudian Rasulullah SAW mengajak para sahabatnya untuk sholat istikho, yaitu sholat meminta hujan di di tanah lapang. Nah, di sini tempatnya. Ini kurang lebih hanya beberapa meter saja dari Masjid Nabawi. Ya, sebelah kanannya Masjid Nabawi. Kemudian ketika Rasulullah SAW itu meminta hujan dengan para sahabat melakukan sholat, kemudian di area tanah lapang ini dipenuhi oleh awan mendung. Gitu. Awan yang membawa air yang diminta oleh Rasulullah SAW untuk hujan. Karena area ini ya dipenuhi dengan awan tadi, maka disebut dengan akhirnya disebut dengan Masjid Gomama, dikasih nama Gomama. Gomama itu artinya awan yang merujuk pada peristiwa awan menaungi Rasulullah dan para sahabat di tanah lapang ini. Jadi dulu nggak ada bangunannya. Karena untuk mengabadikan, maka tempat ini dibangun sebuah masjid. Nah, sebelum dibangun sebuah masjid, setelah dilakukan apa namanya sholat istikho itu, maka sering banget dilakukan sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, kemudian adanya khutbah, dan adanya aktivitas-aktivitas pertemuan dengan para sahabat di sini. Nah, keistimewaannya adalah mengingatkan kita bahwa doa Rasulullah SAW dikabulkan seketika oleh Allah Subhanahu Wa Taala di tempat ini. Jadi buat panjenengan besok kalau saya ajak ke masjid ini, jangan cuma foto-foto, tapi duduklah di depan masjid ini dan berdoalah. Karena di tempat ini Rasulullah itu berdoa, kemudian seketika doanya diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, gitu. Lah Mas itu kok panjenengan foto-foto ini setelah berdoa. Kalau sudah berdoa foto-foto. Nah,
Barangkali ada yang ikut kemarin. Nah, Mbak Jana kemarin ikut rombongan kan? Ada hadir di sini ya. Mbak Jana kemarin di sini berdoa enggak? Enggak. Kalau ini adalah tempat di mana Rasulullah seketika doanya langsung diijabah sama Allah. Maka kalau enggak teman-teman, itu ada jejaknya di sini. Artinya di sini kalau dalam apa ya, sudut pandang kuantum, di sini artinya ada rel menuju langit tanpa sekat. Nah, gitu. Tapi ini harus pembahasan spiritual ya, tidak bukan pembahasan fikih ya. Kalau fikihnya nggak ada. Ini pembahasan pembahasan tentang spiritual, tentang bagaimana kita itu memahami sejarahnya dulu Rasulullah itu seperti apa, ya adanya apa. Nah, Mbak Indriati udah berangkat umroh dan nggak ngeh. Nah itu berarti nanti Desember berangkat lagi nggih. Desember bareng-bareng lagi. Jadi kalau di sini udah wes banyak-banyak doa karena di sini Rasulullah berdoa dalam kondisi paceklik langsung dijabah sama Allah. Gitu. Artinya di sini ada rel menuju langit tanpa sekat. Ini harus dilihat dengan mata sejarah, harus dilihat dengan mata ilmu gitu. Kalau nggak gitu nggak nge. Kalau nggak gitu cuma ngelihat estetiknya kemudian foto-foto gitu. Jangan di sini ya, ini istimewa juga masjid. Ini nomor dua. Ya, nomor tiga, ini ada Masjid Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Masjid Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini ada di sampingnya Masjid Gomama. Nah, gitu. Masjidnya cuman kecil banget. Ini saya bikinkan konten di YouTube. Jadi masjid ini saya bikinkan konten di YouTube. Judulnya adalah Rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nanti teman-teman bisa cari ya di YouTube ya. Rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ini saya masuk juga ke dalamnya. Di dalamnya dijaga polisi, teman-teman. Di dalamnya jaga polisi 2 atau 3 orang. Kemudian ada kulkas, free minum di dalamnya. Nah, sejarahnya masjid ini dulunya adalah rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an di Madinah. Nah, gitu. Kenapa kok disebutkan di Madinah? Karena Sayyidina Abu Bakar ini saudagar, kaya raya. Tentu rumahnya banyak. Nah, gitu. Nah, setelah beliau wafat, rumah ini difungsikan jadi tempat sholat id, gitu ya. Seringkali ada tempat sholat id. Bangunan rumahnya tentu bukan kayak gini ya. Ini udah pembaruan. Nah, kemudian untuk mengingatkan tentang Abu Bakar ya, untuk menjaga situs, maka dibangunlah sebuah masjid. Nah, gitu. Nah, terus di sini ngapain? Nah, di sini kita mengingat ya. Di sini kita mengingat adanya manusia yang paling beriman kepada Rasulullah SAW. Saat Isra Mi'raj banyak sahabat yang bertanya-tanya, apakah benar dalam waktu semalam itu bisa ke Al-Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha, kemudian kembali lagi ke Mekah. Gitu. Semua sahabat bingung, semua sahabat mulai bertanya, tapi ada Sayyidina Abu Bakar yang sangat yakin. Maka di sini tuh tempat untuk apa? Gitu. Ini bukan tempat untuk berarti kalau di Gomama tadi ada Rasulullah berdoa dan langsung dikabulkan. Kalau di sini tempat ngecas iman. Laki-laki diizinkan sholat di dalamnya. Perempuan eh, kadang diizinkan, kadang nggak diizinkan. Gitu ya. Seringnya nggak diizinkan. Jadi kalau perempuan dari depan. Nah, maka ketika teman-teman laki-laki bisa bisa masuk ke dalamnya, sholatlah 2 rakaat, ya, sholat tahiyatul masjid untuk menghormati masjid. Kemudian di sini kita menyerap keimanannya Sayyidina Abu Bakar. Gitu. Jadi lagi-lagi ini bukan hanya tempat foto, teman-teman. Ini tempat untuk menyerap iman. Karena Sayyidina Abu Bakar adalah orang yang paling beriman kepada Rasulullah SAW. Gitu. Bahkan ketika Rasulullah meninggalkan para sahabat, ya khalifah pertama adalah Sayyidina Abu Bakar. Gitu. Kenapa? Karena memang yang paling layak. Karena imannya yang paling tinggi. Karena pembelaannya pada Rasulullah yang paling tinggi. Gitu. Kalau ada para sahabat menyumbang banyak, Abu Bakar lebih banyak. Kalau para sahabat mencintai Rasulullah, para sahabat mencintai Rasulullah, Abu Bakar lebih mencintai Rasulullah. Gitu.
Ya bahkan ketika istrinya Rasulullah SAW itu ada kecemburuan pada Rasulullah, ya Abu Bakar itu pun menegur anaknya agar tidak demikian kepada Rasulullah. Nah, jadi lebih cinta sama Rasul daripada pada yang lain. Jadi kalau jenengan ke Masjid Abu Bakar, ini tempatnya untuk ngecas iman. Jenengan rasakan di tempat ini adalah ada orang yang paling mengimani Rasul selain manusia lain. Saya kalau ke Masjid Abu Bakar, teman-teman megang temboknya dia udah gemeter. Megang temboknya aja udah merinding. Kenapa? Karena saya nggak di sini adalah tempat tinggalnya Sayyidina Abu Bakar. Nah, kalau ditarik garis teman-teman, di Masjid Nabawi ini, ya di sini itu disebut pintu Abu Bakar. Kenapa kok disebut pintu Abu Bakar? Karena rumahnya tadi atau Masjid Abu Bakar tadi itu di area sini, ya lurusnya area ini. Jadi kalau ke sana ini, seret, tak kasih tanda panah, ke sana itu berarti Masjid Abu Bakar. Kenapa disebut pintu Abu Bakar? Karena pintu ini atau jalan ini adalah jalan yang dilewati Sayyidina Abu Bakar setiap kali sholat. Kenapa dilewati lah? Ya rumahnya di sini, ya lewatnya sini. Gitu. Nggak mungkin muter ke sini dulu kan, ke belakang rumahnya sini. Nah, gimana teman-teman? Apakah malam hari ini dapat ilmu yang manfaat? Nah, sampai sini. Jadi ini lurus di area pintu bernama pintu Abu Bakar. Gitu. Siapa yang malam hari ini dapat manfaat bisa ditulis di kolom komentar. Ini adalah masjid untuk meneguhkan iman. Ya, jadi teman-teman harus ketika masjid ini pegang temboknya saja gemeter kalau tahu maksudnya, kalau tahu sejarahnya, gitu. Apalagi bisa sholat 2 rakaat di dalamnya. Apalagi bisa sholat 4 rakaat di dalamnya. Apalagi sholat duha 12 rakaat di dalamnya. Apalagi bisa sholat mutlak yang dimana nggak terbatas rakaatnya gitu. Kalau saya sama teman-teman kemarin itu sholat 2 sampai 4 rakaat. Kita bagi sholat duha di Gomama. Kita bagi sholat duha di Abu Bakar. Kita bagi sholat duha juga di masjid yang lain. Yaitu masjid yang ketiga. Masjid ketiga ini disebut dengan keempat ya. Nabawi, Gomama, Abu Bakar, kemudian Sayyidina Ali. Nah, di Masjid Sayyidina Ali ini teman-teman, Sayyidina Ali ini gudangnya ilmu. Sayyidina Ali gudangnya ilmu. Kalau ada apa-apa, para sahabat tanyanya ke Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ini perpustakaannya para sahabat. Bisa panjenengan bayangkan ya. Para sahabat itu orang yang cerdas-cerdas, orang yang hebat-hebat, orang yang pinter-pinter. Tapi kalau butuh apa-apa, butuh tahu sesuatu, tanyanya ke Sayyidina Ali. Berarti Sayyidina Ali adalah pinternya wong pinter. Nah gitu. Luar biasanya orang luar biasa. Gitu. Ngertinya orang ngerti. Nah itu namanya Sayyidina Ali. Nah masjid ini dulunya juga rumahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib di Madinah. Kemudian setelah beliau meninggalkan para sahabat, tempat itu difungsikan sebagai masjid untuk apa? Mengenang keberadaan beliau. Nah, bahkan ada mitos. Di atasnya Masjid Sayyidina Ali ini tidak ada burung dara, tadi tidak ada kotoran burung dara. Kenapa? Karena ada yang berpendapat, walaupun pendapatnya nggak kuat, tapi saya mencintai pendapat ini. Saya menerima pendapat ini. Jadi Ibunda Fatimah, istrinya Sayyidina Ali, ya Sayyidati Fatimah itu dulu memelihara burung dara, teman-teman. Nah, sekarang ada yang berpendapat bahwasanya burung dara di sana itu keturunannya burung dara yang dipelihara oleh Sayyidati Fatimah. Nah, karena keturunannya yang punya rumah, maka hewan-hewan itu tidak mau mengotori rumahnya. Nah, gitu loh. Walaupun mitos ya, walaupun pendapatnya lemah, tapi saya kagum dengan pendapat itu. Ada yang ngomong cocok logi, tapi saya melihat dengan mata kepala sendiri memang nggak ada kotoran di sini. Memang bersih di sini.
bisa jadi benar pendapatnya. Lagi-lagi karena saya makmum. Saya ini makmum, saya ini tidak layak berpendapat, maka kalau ada orang berilmu, para ulama yang berpendapat, saya cuma bisa menerima pendapatnya berdasarkan fakta yang saya lihat. Ketika fakta saya lihat, ya memang nggak ada kotoran, sehingga saya bisa jadi. Nah, gitu. Bayangkan dengan Masjid Abu Bakar. Ini banyak di sini, banyak burung darahnya. Dan ada bekas-bekas kotoran. Ya wajar kan, burung kan di mana-mana. Apalagi Masjid Gomama. Masjid Gomama banyak lagi. Padahal kalau dilihat dari sudut sudut apa namanya kubahnya, itu lebih curam di Gomama daripada di Masjid Ali. Mestinya kan lebih gampang nangkring di sini daripada di sana tadi. Tapi justru di sana nangkringnya. Lagi-lagi ya, itu pendapatannya lemah, tapi saya mencintai pendapat itu karena melihat dengan mata kok bener gitu, kok kayaknya betul gitu. Itu. Jadi kalau kita tahu apa ya, kita ini sadar kita makmum, ada pendapat kita terima, indah insya Allah hidup ini. Jadi bukan bukan kapasitas kita untuk mentazir para ulama, bukan kapasitas kita untuk tidak menerima pendapat ulama, bukan. Kapasitas kita cuma ada pendapat, ya kita terima, kemudian kita buktikan. Kalau memang kok kayaknya benar, ya sudah gitu. Kita tidak perlu memperdebatkannya. Pakat ya? Gitu. Keistimewaan masjid ini apa? Kita jadi ingat dengan sosoknya Sayyidina Ali. Beliau itu siapa sih? Selain sahabat Rasul, selain sahabat Rasul, beliau juga menantu Rasulullah SAW. Gitu. Yang dimana ya beliau ini ya menantu yang disayang juga sama Rasulullah. Dan di rumah ini terpancar semangat ilmu, keberanian, dan ketakwaan. Sehingga kalau teman-teman sholat ke sini, ya, ketika sholat di sini, itu rasa yang muncul di kita itu mestinya rasa malu. Karena kita ini sudah berislam sekian puluh tahun, tapi ilmu kita tentang Islam ini masih cetek. Kita ini sudah berislam sudah lama, tapi hafalan Quran kita ya gitu-gitu aja. Berislam kita ini juga sudah yakin sama Allah ini sudah lama. Tapi kalau disuruh umroh kita masih mikir duit. Masih mikir gak mampu. Padahal kita punya Allah yang maha memampukan. Jadi kalau sholat di sini yang muncul adalah rasa malu kita kepada Sayyidina Ali. Gak ada ceritanya Sayyidina Ali itu dalam kesusahan. Beliau mengeluh tidak ada. Padahal beliau ahli ilmu. Istrinya beliau itu mencuci tangan pakai tangan. Gitu. Mencuci tangan pakai tangan. Kemudian kepingin melaporkan pada Rasulullah agar diberi sedikit gonima agar untuk meringankan pekerjaan beliau. Apa yang terjadi? Ketika beliau ingin menyampaikan itu, Ibunda Fatimah mengurungkan niat. Kenapa? Ya malu, teman-teman. Jadi kalau sholat di sini adalah yang kita munculkan dalam malu. Kita sudah berislam sekian lama, tapi kita nggak ngerti ilmunya. Apalagi teman-temannya sudah umroh nggak ngerti gitu loh. Di sini cuma foto atau di skip. Ini biasanya masjid ini di skip. Banyak yang nge-skip. Kenapa? Karena agak mencar sendiri tempatnya. Yang dua Gomama sama Sayyidina Abu Bakar di belakang, yang Sayyidina Ali agak ke depan. Nah, kemarin yang mau masuk ke sini cuma 6 orang. Jadi saya membawa 35 orang, sisanya balik ke hotel, sisa 6 orang yang benar-benar mau ikut saya. Jadi saya tawarkan, jenengan masih kuat, kalau masih kuat ikut sama saya masuk ke masjidnya Sayyidina Ali. Pada rata-rata, mas perutku sakit, mas aku izin balik. Oh iya monggo. Mas aku capek izin balik. Nggih monggo. Mas ini ku ketinggalan izin balik. Nggih monggo. Sisa 6 orang doang. Akhirnya 6 orang itu mau ikut. Kalau mau tak ceritain sesuatu. Kemudian mereka 6 itu ikut dan sholat di sini kemudian mangguk-mangguk. Iya juga mas ya. Iya. Jadi di sana memang tempatnya kita memahami ayat-ayatnya Allah, memahami sejarah-sejarah para sahabat Rasulullah SAW. Yang kelima, ada Masjid Kuba. Masjid Kuba, kenapa dinamakan Masjid Kuba? Ada yang tahu nggak? Kenapa dinamakan Masjid Kuba? Kalau Masjid Gomamah karena hujan, karena awan.
Kalau Masjid Sayyidina Abu Bakar karena rumahnya Sayyidina Abu Bakar. Kalau Masjid Sayyidina Ali karena rumahnya Sayyidina Ali. Kalau Masjid Kuba kenapa dinamakan Masjid Kuba? Pasti tahu ya, rata-rata teman-teman insya Allah tahu kalau Masjid Kuba. Kenapa dinamakan Masjid Kuba? Bisa ditulis di kolom komentar buat yang tahu. Karena di daerah Kuba. Nah, benar. Kalau daerah Benowo dinamakan Masjid Benowo. Kalau di daerah Rungkut disebut Masjid Rungkut. Gampangannya gitu. Inilah masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masjid pertama dinamakan ya Masjid Kuba, yaitu di perkampungan Kuba. Dulu ini nggak ada bangunannya, ini perkampungan. Di sini dulu ada tower pemantau. Jadi ada apa ya? Ada tower tinggi memantau. Memantau apa? Memantau kedatangannya orang paling mulia di muka bumi, yaitu memantau kedatangannya Rasulullah SAW. Jadi ada utusannya Rasulullah untuk datang ke Yasrib. Yasrib itu ya Madinah itu sendiri. Dulu namanya kota Yasrib. Di dalam kota Yasrib ada perkampungan Kuba. Nah, orang-orang Kuba ini didakwai dengan dari utusannya Rasul, kemudian mereka menerima tentang dakwanya, kemudian menanti kedatangannya Rasulullah SAW. Dan mereka dapat kabar Rasulullah dapat perintah hijrah dari Mekah ke Madinah. Perjalanan ada yang bilang 14 hari, ada yang bilang 18 hari. Katakanlah kita ambil yang 14 hari, jadi selama 14 hari mereka menunggu Rasulullah. Kemudian ketika Rasulullah masuk ke sini, orang yang berada di atas tower pengintai tadi langsung memberitahu semua warga di Kuba ini untuk menyambut Rasulullah SAW dan mereka bersyair. Tola'am badru alaina. Dan mereka bersyair itu kemudian bersorak gembira berbahagia. Nah, jadi syair itu ya terjadi di zamannya Nabi. Nah, jadi kita pun tidak boleh terlalu anti dengan sholawat ya. Kita tidak perlu anti dengan syair-syair. Karena memang terjadi di zamannya Rasulullah SAW. Lagi-lagi kita adalah makmum. Jadi kita mengikuti aja. Gitu. Ini masjid pertama dibangun Rasul. Keistimewaannya apa? Keistimewaannya kata Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, barang siapa berwudu di rumahnya, kemudian datang ke Masjid Kuba dan sholat di dalamnya, baginya pahala seperti pahala umroh. Nggak perlu capek-capek tawaf, nggak perlu capek-capek sa'i, pahalanya setara pahala umroh. Dengan catatan berwudu di rumah. Nah, kalau jenengan ke Madinah tinggal di hotel, berarti jenengan wudunya di hotel. Ya, wudu di hotel, bukan wudu di Masjid Kuba. Nah, jadi kemarin teman-teman yang sudah berangkat umroh, teman-teman wudunya di hotel atau di Masjid Kuba. Nah, kadang-kadang teman-teman kalau nggak paham atau teman-teman nggak nyimak grup WA, nah biasanya teman-teman wudunya di sini. Eman, wudunya di hotel. Kenapa? Karena sabdanya Rasul begini. Barang siapa berwudu di rumahnya, kemudian datang ke Masjid Kuba dan sholat di dalamnya, baginya pahala seperti pahala umroh. Nah kalau batal di jalan gimana? Nah itu perkara lain. Pokoknya sudah wudu dulu di hotel. Nah, alhamdulillah wudu di hotel, wudu di hotel, wudu di hotel. Sip. Masjid ini dibangun atas dasar ketakwaan. Ya, jadi masjid ini kondisi malamnya indah. Sekarang banyak kulineran malam di sini. Jalan kaki dari Masjid Nabawi bisa, tapi kalau kondisi kemarin itu nggak bisa karena jalannya banyak penutupan. Ke sini harus naik mobil. Sekarang dapat menampung ribuan jamaah. Ya. Ini pusat ukhuwah pertama kaum muhajirin dan kaum ansor. Di dalamnya kayak gini indah banget, udah modern, dan kita di sini berfoto bersama para jamaah umroh. Insya Allah teman-teman yang belum berangkat, ada Mbak Evi, ada Mbak siapa tadi, Mbak Maulida, ada Bu Samsiar, ada Mas Muhammad. Insya Allah panjenengan diijabah Allah untuk bisa sholat di Masjid Kuba dan mendapatkan pahala umroh dan kita bisa punya kenangan indah berfoto bersama di sini. Amin ya rabbal alamin. Nomor 6. Oh, boleh nanya Kak, adakah doa supaya dijauhkan dari batal, minimal bisa nahan?
Ya, doa khususnya nggak ada ya. Doa khususnya nggak ada. Tapi diniatin aja. Kalau diniatin, insya Allah bisa kuat. Gitu ya. Diniatin, saya minta pertolongan Allah dengan bahasa panjenengan. Ya, insya Allah dikuatkan sama Allah. Gitu. Nah, kalau batal ya, ya sudah nggak apa-apa wudhu lagi. Gitu ya. Ridho dengan ketetapannya Allah. Nah, kemudian ada masjid yang keenam, Masjid Kiblatain. Masjid Kiblatain adalah masjid dua kiblat. Dulu kiblat kaum muslimin itu ke Al-Aqsa. Ya, dulu masjid kaum muslimin ke Al-Aqsa. Kemudian Rasulullah itu diolok-olok dengan orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa diolok-olok? Karena kiblatnya sama. Gitu. Kemudian Rasulullah itu menginginkan kiblatnya berpindah. Tapi Rasulullah tidak meminta pada Allah. Rasulullah cuman sering-sering memandang langit di daerah masjid ini. Ya. Sering-sering memandang langit. Kemudian ketika sholat, Rasulullah dapat perintah untuk berpindah kiblat dari Baitul Maqdis atau Al-Aqsa ke Masjidil Haram yang ada di Mekah. Ini ada di Quran surat Al-Baqarah 144. Sehingga di sini disebut masjid dua kiblat. Kenapa? Karena perpindahan kiblat itu di masjid ini. Kok nggak ada fotonya Mas Septian dan rombongan? Karena kemarin kita tidak diizinkan untuk mampir, teman-teman. Kita cuma lewat pakai busnya Samira, kemudian kita cuma bisa melihat, oh ini masjid Kiblatain. Nah, kalau ke sini, ya rata-rata orang-orang tidak menggunakan bus, tapi menggunakan kendaraan yang lebih kecil, mobil atau sepeda listrik gitu ya, atau taksi gitu, untuk ke Masjid Kiblatain. Nah, keistimewaannya apa? Saksi perubahan arah sholat yang bersejarah, melambangkan ketaatan sahabat pada Rasulullah SAW tanpa menundanya. Disuruh ganti kiblat ya sudah ganti gitu. Mungkin kalau kita disuruh ganti kiblat tanya loh, mau apa Rasulullah ya, kita tanya gitu. Kalau para sahabat disuruh apa ya, ya langsung dilakukan. Ya, tempat sholat dan tempat syiarnya agama kita. Dan ini saksi sejarah bangunan ini bangunan saksi sejarah perpindahan dua kiblat. Sekarang kiblatnya satu, cuman ke Masjidil Haram. Ya, jadi bukan karena dua kiblat kiblatnya ada dua, bukan. Ini cuma sejarahnya begitu. Nomor 6. Nomor 7 ada Masjid Sayyidina Bilal. Masjid Sayyidina Bilal ini ya misalnya ada Mbak Jana ya di sini ya. Kemarin ini dekat dengan hotel kita, Mbak. Dekat dengan hotel kita, jalan kaki insya Allah sampai. Dan azannya Masjid Bilal ini kemarin terdengar di kamar saya. Gitu. Azannya Masjid Bilal ini kedengaran di kamar saya. Nah, dan masjid ini bukan apa ya, bukan kayak Masjid Sayyidina Abu Bakar, bukan seperti Masjid Sayyidina Ali. Karena Sayyidina Bilal itu sepeninggalnya Rasulullah, beliau itu meninggalkan Madinah. Karena beliau apa ya, tidak sampai hati itu kehilangan Rasulullah. Beliau tidak mampu azan lagi ketika Rasulullah tidak ada. Jadi beliau sepeninggal Rasulullah langsung meninggalkan kota Madinah. Nah, untuk mengabadikan namanya beliau, sahabat yang terompahnya sudah terdengar di surga saat beliau masih hidup, ya ini, Sayyidina Bilal. Makanya kalau di sana teman-teman, kalau ada keturunan Sayyidina Bilal, ya disapa gitu. Siapa itu keturunan Sayyidina Bilal? Ya, orang-orang yang berkulit hitam. Nah, ada di Indonesia ini ada apa ya? Ada mitos, ada apa ya? Ada suara-suara miring. Suara-suara miringnya adalah kalau sholat di sana sebelahnya orang kulit hitam itu bau. Nah, itu saya tidak mengalami itu. Yang saya buktikan mereka wangi-wangi. Mereka saudara-saudara kita yang juga mencintai Rasulullah sangat luar biasa. Mereka sangat mencintai kaum muslimin. Bahkan saya itu dipeluk-peluk sama mereka. Dipeluk-peluk, kemudian senyumnya itu sangat tulus gitu ya. Ngomong sama saya dengan bahasa Afrika yang saya gak ngerti aja mereka juga tersenyum. Saya pakai bahasa Indonesia dan mereka gak ngerti juga tersenyum. Artinya mereka orang yang ramah. Nah, ini masjid Sayyidina Bilal ada untuk menghargai gitu. Sayyidina Bilal bahwa beliau adalah orang yang paling mencintai Rasulullah SAW. Gitu. Nah, pesannya adalah masjid ini untuk mengingatkan kita kemuliaan, ya.
Karena apa? Beliau bukan keturunan Quraisy. Beliau tidak punya harta. Beliau bukan seorang raja. Beliau hanya seorang budak. Tapi karena beliau tauhidnya luar biasa, kemudian dibebaskan oleh Sayyidina Abu Bakar, kemudian Allah angkat derajatnya Sayyidina Bilal, ya, menjadi sahabat yang paling dicintai juga oleh Rasulullah SAW. Gitu. Jadi kalau ada orang Indonesia yang berpendapat jangan sebelahnya orang kulit hitam nanti mereka bau, pendapat ngawur, pendapat ngawur kalau itu. Kenapa? Karena keturunan Sayyidina Bilal loh mereka itu. Mereka satu garis loh, satu ras dengan Sayyidina Bilal. Rasulullah aja mencintai Sayyidina Bilal loh. Makanya kalau kita ketemu sama orang yang demikian ya kita harus memandang seperti Rasulullah memandang Sayyidina Bilal. Kenapa? Karena ditimpa batu di tempat yang panas. Ya. Kemudian beliau tidak mau mengatakan Lata dan Uzza itu Tuhan. Beliau cuma ngomong ahad, ahad, ahad. Artinya tauhidnya sangat luar biasa. Gitu. Jadi kalau kita ya ke sini, ya biasanya banyak keturunannya Sayyidina Bilal atau rasnya Sayyidina Bilal. Dan di daerah Masjid Bilal ini ada pasar, teman-teman. Ada pasar hari ini apa ya bisa dicek di YouTube, teman-teman. Ada pasar di sini untuk meramaikan juga fungsi masjidnya tambahan. Terakhir, teman-teman, ada yang namanya Masjid Bir Ali. Ya, Masjid Bir Ali atau nama aslinya adalah Masjid Zul Hulaifah. Ini tempat untuk ngambil mikot, tempat ngambil niat untuk orang-orang yang dari Madinah ke Mekah. Kalau kita dari Madinah ke Mekah pasti ngambil mikotnya di sini. Kenapa? Karena Rasulullah SAW 3 kali umroh ngambil mikotnya di sini. Jadi Rasulullah umroh pertama gagal, kan berangkat dari Madinah ya ambil mikot di sini. Umroh kedua ambil mikot di sini. Umroh ketiga ngambil mikotnya Rasulullah itu di Jirona. Nanti teman-teman bisa lihat di kajian sebelumnya tentang sejarah umroh Rasulullah. Yang keempat, Rasulullah haji dan mikotnya juga di sini. Jadi 3 kali ngambil mikot di sini. Makanya kalau kita ambil mikot di sini, berarti ini mikotnya Rasulullah SAW dan Jirona juga mikotnya Rasulullah SAW. Kalau Masjid Aisyah, itu mikotnya Ibunda Aisyah. Gitu. Jadi kalau sama Samira Travel, kalau kita ke Madinah dulu, insya Allah mikot kita di sini. Ya ini foto para jamaah, saya dan para jamaah di sini. Dan mikot kedua kita ke Jirona, sepulang naik onta di apa namanya Jabal Magnet. Kenapa? Karena itibak pada Rasulullah SAW. Tanim itu Masjid Aisyah, ya atau Tanim, Tanaim. Nah, kenapa kok Masjid Zulhulaifah disebut dengan Masjid Bir Ali? Bir ini bukan minuman keras ya. Bir ini artinya sumur. Ya. Ada sebagian ulama yang menyebutkan itu tempat Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah singgah. Ketika Sayyidina Ali pernah singgah, beliau menemukan sebuah sumur. Lalu kemudian dikenal dengan Bir Ali atau sumurnya Ali. Gitu. Sumurnya Sayyidina Ali. Ada yang ngomong itu. Tapi ya ada riwayat lain menyebutkan Ali di sini bukan Sayyidina Ali, melainkan Ali bin Dinar. Saya lebih condong ke pendapat yang kedua. Ini bukan Sayyidina Ali, ya, tapi Ali bin Dinar. Siapa itu Ali bin Dinar? Yaitu penguasa dari Sudan abad ke-19 yang pernah membangun dan memperbaiki sumur serta masjid di tempat ini. Jadi ada orang penguasa dari Sudan, namanya Ali bin Dinar, memperbaiki sumur di sini. Kemudian sumur ini sama orang-orang disebut sumur yang diperbaiki Ali. Bukan Ali bin Abi Thalib, tapi Ali bin Dinar. Sehingga disebut Bir Ali, Masjid Bir Ali, Masjid sumur yang diperbaiki Pak Ali. Nah gitu kira-kira. Nah saya lebih condong ke situ, bukan Ali bin Abi Thalib. Nah, jenengan percaya yang mana? Ya, wallahu alam bisawab. Jenengan pilih.
Kalau saya Ali bin Abi Thalib bukan. Kenapa saya milih bukan? Guru-guru saya mengatakan bukan gitu. Jadi saya berdasarkan apa yang diajarkan guru saya saja. Jadi secara syar'i tempat ini bernama Zulhulaifah, tapi masyarakat Indonesia lebih familiar dengan Bir Ali. Nah, gitu ya. Jadi dua pendapat itu. Semua masjid tadi kalau digambar teman-teman, kalau ini adalah peta kota Madinah, maka masjid tadi itu yang pertama Masjid Nabawi itu warna kuning ini, ya. Di Masjid Nabawi ini ada di kelilingnya ada Masjid Bilal, ada Masjid Gomama, ada Masjid Abu Bakar, ya ada Masjid Sayyidina Ali, kemudian ada Masjid Kuba, kemudian ada Masjid Kiblatain, kemudian yang paling jauh ada Masjid Bir Ali. Ini sudah perbatasan kota Madinah. Jadi sedikit lagi sudah keluar dari kota Madinah. Makanya kalau ambil mikot di sini, ini adalah perbatasan terakhir. Setelah itu pindah kota. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya malam hari ini. Buat teman-teman, ya kalau nggak ada pertanyaan, mohon izin. Hari ini seharusnya ada sekolah umroh. Hari ini harusnya ada sekolah umroh. Di sekolah umroh akan membahas lebih detail lagi tentang cinta pada Allah dan Rasulullah, tentang cinta pada tanah suci, tentang pemaknaan umroh, tentang tata cara umroh. Nah, sekolah umroh kemarin saya itu berencana pada tanggal Senin sampai Kamis 15 sampai 18 September 2025. Namun, ya qadarullah pesertanya baru 3. Sehingga saya minta izin pada para peserta, di sini juga hadir pesertanya ada Pak Dipta, ya. Itu untuk menggeser agendanya. Sepertinya banyak yang kesulitan kalau langsung setiap hari Senin sampai Kamis. Benar atau benar, teman-teman? Kalau kelas nge-Zoom setiap hari kesulitan ya untuk nyari waktunya. Maka tadi saya putuskan pekan depan kelasnya dimulai setiap hari Selasa. Jadi Selasa depan, kemudian Selasa depannya lagi, kemudian Selasa depannya lagi, kemudian Selasa depannya lagi. Insya Allah ada 4 kali pertemuan di sekolah umroh akan memperdalam ya pengetahuan Anda tentang umroh. Jadi kalau panjenengan nanti umroh, panjenengan bakal dapat manfaat ya, bakal dapat ruh, bakal dapat ilmu yang di sana tinggal praktek. Ini pembahasannya melebihi manasik, jadi pelengkap dari manasik. Kalau teman-teman ikut sekolah umroh, kemudian ikut manasik, nanti ketika umroh teman-teman bakal benar-benar bisa menikmati ibadah umroh secara spiritual, ya, secara kedekatan dengan Allah. Kayak tadi itu, jadi paham Masjid Gumama itu tempat Rasulullah doanya diijabah sekejap dengan Allah. Ya, jadi paham kalau tempatnya Sayyidina Abu Bakar itu tempat ngecas iman dan sebagainya. Itu akan kita bahas lebih detail di sekolah umroh. Insya Allah mulai pekan depan hari Selasa, tiap hari Selasa. Ini jadwalnya harusnya jalan, tapi pesertanya mungkin kesulitan karena setiap hari harus jalan terus ya. Maka kita ganti tiap Selasa saja. Waktunya 19.30 sampai selesai. Buat teman-teman yang berminat ikut sekolah umroh nanti bisa WA ke saya ya. Ada 4 kali pertemuan untuk memahami umroh itu seperti apa agar kita bisa punya ilmu yang mumpuni, punya praktek yang apa ya lebih menikmati secara spiritual. Oke, terima kasih malam hari ini teman-teman ya sudah datang. Saya doakan Allah muliakan panjenengan sekeluarga. Saya doakan Allah terima ibadah panjenengan sekeluarga. Allah mudahkan rezeki panjenengan sekeluarga. Dan mudah-mudahan panjenengan dipanggil sama Allah ke Baitullah di waktu yang tepat, ya, di waktu yang menyenangkan, membahagiakan dengan ilmu yang mumpuni, sehingga panjenengan di sana bisa mendapatkan kemuliaan-kemuliaan yang tidak pernah panjenengan bayangkan sebelumnya. Amin amin ya rabbal alamin. Insya Allah kita ada keberangkatan setiap bulan. Kalau mau berangkat bulan depan ada, bulan November ada, bulan Desember ada. Insya Allah saya berangkat bulan Desember. Teman-teman kalau mau bareng-bareng, teman-teman nanti chat aja ke WA saya atau ngobrol di grup kajian Baitullah.
Belum berakhir, nanti kita foto bersama di akhir sesi. Sekarang kita sempurnakan dulu forum kita dengan istighfar, hamdalah, dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirrabbilalamin, alhamdulillahirrabbilalamin, alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ahwan minkum semuanya, mohon maaf ada salah kata dan perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.